Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Irfani, perwakilan dari kelompok 1, kelas MKE kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuel cell sebagai sumber energi listrik alternatif pengisi baterai dengan pengendali panas. Berikut ini anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Fatur Rizky, ada Dinda Putri Lubis, ada Saiful Arif, ada Tias Mardian Faturrahman, ada saya sendiri Rifki Irfani dan Lutfi Pratama. Next. Nah, di dalam pembahasan kali ini kami membahas yang pertama ada teknologi sel bahan bakar fuel cell, lalu ada prinsip kerja fuel cell, dan yang ketiga ada jenis-jenis fuel cell. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari fuel cell, dan yang kelima kesimpulan dari fuel cell. Next. Pembahasan yang pertama itu teknologi sel bahan bakar. Next. Nah, fuel cell ini ditemukan oleh Sir William Grove pada abad ke-19. Fuel cell merupakan alat konversi energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Fuel cell dapat menguraikan gas hidrogen menjadi energi listrik dengan memanfaatkan gas hidrogen sebagai bahan bakar. Fuel cell dapat melakukan reaksi bahwa kandungan elektron dan proton dari gas hidrogen bisa dipisahkan sehingga bisa menghasilkan energi listrik. Itu 2H2 plus O2, 2H2O. Nah, selanjutnya, layaknya sebuah baterai, segala jenis fuel cell memiliki elektroda positif dan negatif, atau disebut juga katoda dan anoda. Reaksi kimia yang menghasilkan listrik terjadi pada elektroda. Selain elektroda, satu unit fuel cell terdapat elektrolit yang akan membawa muatan listrik dari suatu elektroda ke elektroda lain dan katalis yang akan mempercepat reaksi di elektroda. Di sini ada penjelasan anoda. Anoda itu sebagai kutub negatif fuel cell merupakan elektroda yang akan mengalirkan elektron yang lepas dari molekul hidrogen sehingga elektron tersebut dapat digunakan. Lalu ada katoda itu sebagai kutub elektroda positif fuel cell yang menyebabkan oksigen ke seluruh permukaan katalis. Katoda juga berperan dalam mengalirkan elektron dari luar ke dalam sirkuit sehingga menggabungkan ion hidrogen dan oksigen untuk membentuk air. Lalu ada katalis, adalah komponen untuk memfasilitasi reaksi oksigen dan hidrogen. Kecepatan aliran hidrogen dan tabung hidrogen bertekanan melalui selang mengaliri ke fuel cell. Next. Berikutnya ada keunggulan fuel cell. Yang pertama itu mampu mengkonversi energi kimia langsung menjadi energi listrik dengan efisiensi yang tinggi bahkan pada kapasitas yang kecil sekalipun. Yang kedua, tidak melalui proses pembakaran. Yang ketiga, tidak terdapat komponen bergerak dalam sel sehingga tidak terdapat komponen bergerak dalam fuel cell sehingga kehandalan teknis dapat disejajarkan dengan baterai. Yang keempat, efisiensi naik dengan penurunan suhu operasi dan efisiensi tersebut lebih baik pada beban rendah. Yang kelima, fuel cell beroperasi tanpa bising dan hampir tanpa limbah. Yang keenam, struktur lebih ringan dan kecil dibandingkan dengan perangkat sistem pembangkit listrik lain kecuali baterai. Next. Yang ketujuh itu waktu yang diperlukan untuk konstruksi dan instalasi pembangkit listrik lebih pendek dibanding sistem pembangkit batubara dan nuklir. Yang kedelapan, biaya transmisi lebih rendah karena fuel cell dapat ditempatkan di berbagai lokasi sesuai kebutuhan. Next. Berikut ada kekurangan dari fuel cell. Yang pertama, harga pasaran yang relatif lebih tinggi dan listrik yang ada saat ini. Yang kedua, belum tersedianya infrastruktur yang memadai atau biaya pengadaannya tinggi. Yang ketiga, hidrogen tidak tersedia dengan mudah untuk digunakan sebagai bahan baku. Yang selanjutnya ada prinsip kerja fuel cell. Next. Fuel cell menggunakan
reaksi kimia untuk memproduksi energi listrik. Proses merupakan kebalikan dari elektrolisis. Pada elektrolisis, arus listrik digunakan untuk menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen. Dengan membalik proses ini, hidrogen dan oksigen direalisasikan dalam fuel cell untuk memproduksi air dan arus listrik. 3. Jenis-jenis fuel cell. Di sini ada jenis-jenis dari fuel cell. Yang pertama itu ada sel bahan alkali dan alkalin fuel cell atau AFC. Lalu sel bahan bakar asam fosfat dan fosforik acid fuel cell atau PAFC. Lalu ada sel bahan bakar karbon molten karbonat fuel cell atau MCFC. Lalu ada sel bahan bakar oksida padat atau solid oxide fuel cell atau SOFC. Lalu ada sel bahan bakar metanol atau direct methanol fuel cell atau DMFC. Lalu ada sel bahan bakar membran pertukaran proton atau proton exchange membran fuel cell atau PEMFC. Next. Lalu ada 4 ada hasil dan pembahasan. Di sini ada beberapa rumus perhitungan yang kami gunakan. Ada rumus daya fuel cell itu Watt sama dengan V tegangan dikali arus. Lalu untuk jumlah panas yang harus dibuang fuel cell adalah Q sama dengan M kali CP kali buka kurung T1 kurang T2 tutup kurung, yang dimana Q itu ada kalor jumlah yang harus dibuang, lalu M adalah laju aliran massa, lalu CP adalah kapasitas panas, dan T adalah suhu. Lalu di sini ada persamaan gas ideal yang rumusnya PV nRT atau P per Rho sama dengan R kali T atau Rho sama dengan P per R kali T, di mana Rho ini massa jenis hidrogen, T itu temperatur spesifikasi reaksi hidrogen di fuel cell, R itu konsentrasi gas hidrogen, P itu tekanan hidrogen dari tabung. Lalu ada laju aliran massa itu M dot sama dengan Rho kali A kali V C, di mana M itu laju aliran massa, Rho itu massa jenis, A luas penampang, V C itu kecepatan aliran fluida. Next. Berikut ini adalah hasil pembahasan dari pengujian yang sudah kami teliti di tempat UNER hari Sabtu sampai dengan Senin tanggal 16 sampai 18 Juni 2016 jam 10 sampai dengan 15 dengan suhu ruangan 27 derajat Celcius. Berikut hasilnya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar grafik. Pada grafik terlihat bahwa semakin besar tekanan yang diberikan maka diiringi dengan kenaikan daya, namun pada besarnya tekanan 1,5 bar terjadi penurunan daya. Hal ini disebabkan banyaknya panas yang diserap oleh udara di atas tekanan tersebut. Pada grafik gambar ke-9 dapat terlihat bahwa semakin besar tekanan yang diberikan terjadi kenaikan arus. Namun pada tekanan gambar 8, grafik hubungan tekanan dengan daya 2 bar kecenderungan arus akan menurun. Hal ini disebabkan karena semakin besar tekanan yang diberikan, semakin banyak panas yang dibuang yang menyebabkan reaksi endotherm antara anoda dan katoda kurang sempurna. Next. Yang kelima, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jumlah daya yang tertinggi sama dengan 9,1785 watt pada tekanan 1,5 bar dengan panas yang harus dibuang di fuel cell sebesar 0,0382181 watt. 2. Bila dilihat kemungkinan fuel cell untuk menghasilkan daya sama dengan 95%. Namun yang dapat dikeluarkan hanya 30%. Dengan demikian alat uji coba masih kurang baik. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.